mengerjakan action bersama dalam peresmian Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Anies X hari ini kita luncurkan untuk menjaga suara, mengawal perubahan untuk Anies Baswedan. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, tanggal 30 Agustus. Kita melakukan grand launching apps Anies. Ini untuk membantu Anies yang pertama, ya. Ini kita hadiahkan kepada Anies apps ini. Yang kedua adalah ini sebagai jembatan komunikasi antara Anies dengan relawan. Yang ketiga ini sebagai database sehingga Anies tahu seberapa banyak sebetulnya gitu ya para pendukungnya dia, baik relawan maupun simpatisan. Dan yang ketiga adalah ini bisa untuk Anies berkomunikasi langsung dengan para pendukungnya, karena Anies di apps ini, Anies itu bisa mendapatkan nomor-nomor HP Anies saja yang bisa mendapatkan nomor HP yang dia bisa langsung tiap hari komunikasi. Itu sih teman-teman. Jadi kalau kita melihat bahwa dalam kontestasi tentu ada resource-resource yang berserakan yang harus kemudian disatukan gitu kan. Nah harapannya lewat Anies Apps ini gerbong Anies ini semakin solid gitu. Gagasan-gagasan Anies bisa disebarkan oleh para relawan, simpatisan dan pendukungnya langsung ke masyarakat. Itu dasar dari apps ini kemudian kita buat. Gitu. Nanti fitur-fiturnya apa itu? Fitur-fiturnya adalah yang pertama adalah tentu mengenal Anies. Jadi di situ ada fitur di mana ada rekam jejak Anies, ada testimoni tentang Anies ya. Kemudian ada rekam jejak, penghargaan dan lain-lain. Sehingga apa? Semua relawan, kemudian semua simpatisan ini akan mendapatkan paling tidak di awal ini gambaran yang sama tentang Anies ini siapa. Jadi banyak kan kita kadang nggak tahu ini sebetulnya siapa. Anies ini apa sih? Apa aja sih yang sudah dia kerjakan? Kemudian sebetulnya apa sih prestasinya? Karya-karyanya di apps ada. Yang kedua, di sini ada bahan-bahan kampanye untuk Anies. Jadi semua bahan bisa di-download, baik itu sifatnya untuk di print out, kemudian ada video, ya, ada meme, semuanya ada di apps ini. Sehingga apa? Sehingga para relawan akan mendapatkan kemudahan ketika dia menyebarkan gagasan-gagasan Anies gitu di media sosial ataupun di darat gitu. Nah, ada lagi? Tadi Pak SS katanya hari ini nggak hadir karena ada rapat ya. Terus Ya. Bapak juga sempat menyinggung ada good news. Mungkin bisa dibocorkan sedikit Pak good newsnya apa? Oke, jadi gini, tiba-tiba Pak SS hari ini itu harusnya sambutan. Tiba-tiba ada meeting yang sangat penting yang kita dapat informasi meeting ini menyangkut soal good news tadi, Mas. Ya, good news tadi harapannya apa yang kemudian yang selalu teman-teman hari-hari ini tuh harapkan dari tim Anies ya. Itu kemudian nanti akan dalam waktu dekat itu akan diumumkan begitu. Nah itu Mas. Berarti mungkin sosok bacawa presnya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Tadi kan terkait sama aplikasi, tadi kan Bapak juga nyebutin bahwa relawan-relawan ini bisa mendownload atau melihat soal tim-tim kampanye ataupun apa saja yang akan dikampanyekan. Berarti ini kan belum pendaftaran Oktober, apakah ini termasuk salah satu bentuk kampanye duluan gitu Pak? Ini kan berarti menyalahi aturan kalau misalnya gitu. Oke. Kalau hari-hari ini ada simpatisan atau Anda kira-kira hari ini misalnya Anda ini pendukung Anies, tiba-tiba Anda posting tentang Anies, kira-kira masalah nggak? Anies tidak pernah timnya kemudian pasang stiker gitu atau baliho di mana-mana, ini kan hampir nggak ada. Jadi maksudnya gini, ini bahan kampanye Mbak. Bahan kampanye maksudnya APK, alat peraga kampanye, yang suatu saat kalau untuk yang di print out dan lain-lain ya, suatu saat ketika kampanye dimulai, relawan tidak kesulitan untuk mendapatkan alat peraga kampanye.
Tetapi di apps ini ada kegiatan-kegiatan Anies hari ini, misalnya kalau kemarin baru di Visip UI misalnya, itu ada nanti di situ. Sehingga apa? Kita banyak hari-hari ini melihat semua kandidat gitu ya, itu para pendukungnya ya, bukan kandidatnya Mbak ya, itu yang kemudian memberikan informasi kegiatan sehari-hari Mbak gitu. Jadi bukan dalam konteks ini kampanye yang ini Mbak ya, tetapi mengenalkan gitu. Jadi insya Allah tidak akan melanggar aturan. Ya. Mas, ini hanya khusus orang-orang yang sudah terdaftar di relawan atau untuk masyarakat umum juga bisa? Oke, untuk masyarakat umum bisa karena kita ada QR code ya, yang itu khusus untuk simpatisan. Simpatisan itu bukan relawan. Jadi misalnya mbak-mbak sekalian atau teman-teman sekalian ya, ini memang mau mendukung Anies gitu, silahkan masuk. Akan mendapatkan fitur yang sama gitu. Nah, jadi yang jelas gini, hari-hari ini konten ini gitu ya, terutama konten ya, ini kan mungkin relawan sukar untuk mendapatkan ya, maaf ya, sukar untuk mendapatkan. Nah, di apps ini nanti akan mendapatkan, karena tiap hari kita di apps ini akan kita kasih konten-konten tentang Mas Anies yang bisa di-download. Jadi malah bisa jadi teman-teman nanti gitu akan bisa dapat bahan-bahan gitu ya, yang sifatnya video yang mungkin di mana umum nggak ada, karena ini kita tim konten kita yang menempel Mas Anies setiap hari gitu. Aplikasi ini yang buat menginisiasi ini relawan atau tim 8 PAN? Jadi gini, saya hanya bilang bahwa awalnya ini ada 2 orang yang bukan relawan ya, yang dia concern gitu tentang Indonesia. Nah, dia buat, kemudian kita buat, setelah dia buat, kemudian dibuat tim, ini dihadiahkan. Jadi bukan relawan ini. Jadi murni ini memang apps ini dihadiahkan buat Mas Anies dan relawan. Jadi ini di luar organisasi relawan, enggak. Jadi kita keinginan kita yang kemudian alhamdulillah disambut baik ya dengan relawan. Kita sekarang banyak cyber attack ya Pak. Ya. Ini keamanannya seperti apa untuk data pengguna? Tentu insya Allah kita sudah pikirkan Mbak itu. Sudah kita pikirkan. Insya Allah. Ya, namanya juga bertempur Mbak. Tentu kita harus siapkan gitu kan ya. Penegasan kembali Pak, berarti ini alatnya sebenarnya aplikasi ini untuk mengumpulkan, menjaring relawan, bukan untuk sebagai alat kampanye gitu. Jadi gini Mas, ini bukan alat kampanye. Ini untuk tadi ya, satu, menjembatani komunikasi antara Anies dengan relawan langsung. Karena kan Anies nggak mungkin lah dia harus kemana-mana gitu kan. Dalam waktu singkat dia harus hadir di mana-mana. Yang kedua adalah ini sebagai database sehingga Anies tahu berapa banyak pendukungnya. Gitu. Nah, yang ketiga, Anies ini bisa tiap hari dia video call atau telepon relawannya gitu ya kan, karena Anies nanti akan punya akun sendiri gitu. Jadi ini lebih pada konten, bukan untuk mengawal suara Anies nanti di pemilu, misalnya untuk podcast 1, saksi dan lain-lain. Bukan, tapi kita di sini ada fitur lapor kecurangan. Ada lapor kecurangan. Maksudnya lapor kecurangan itu adalah kita akan lihat bahwa hari-hari ini gitu ya kan, kita lihat misalnya ada hal-hal yang nggak bagus gitu ya kan, yang mungkin nggak merugikan Anies, tetapi maksudnya ini di luar rule. Contoh misalnya Anies kemarin ketika di Masjid Agung Surabaya tiba-tiba dibilang melanggar gitu kan. Lah hari-hari ini yang masih jadi gubernur sudah keliling kemana-mana, nggak ada masalah gitu kan. Nah ya kan, nah jadi ya ini kita data saja gitu. Jadi bukan untuk mengawal suara nanti. Bukan. Kita belum. Tapi insya Allah nanti, insya Allah ada. Gitu. Ya. Ada lagi teman-teman? Cukup. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Makasih. Nama lengkapnya Pak? Saya Iving, IVING A.CHEVNY, Iving Acevni.